Hovifah Indar Parawansa, mantan Gubernur Jatim. Adi Karyono, PJ Gubernur Jatim. Wahid Wahyudi, ex-Sekda Prof Jatim. Bobi Sumiarsono, PJ Sekda Prof Jatim. Iwan S. Luhut, Kepala Disperindak Jatim. Lilik Pujiastuti, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim. Pada tahun 1992, salah satu pengusaha bernama Situn alias Nyonya Thohir menggugat LIK Lingkungan Industri Kecil Trosobo dan para petinggi lainnya karena merasa dibohongi. Berikut yang menjadi tergugat saat itu. Satung Soeharto, beralamat di Jalan Pucang Anomno, 14 Surabaya, selanjutnya disebut tergugat 1. 2. Panitia Urusan Piutang Negara PUPN, beralamat di Jalan Indrapura No. 5 Surabaya. Selanjutnya disebut tergugat 2. 3. Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Sidoarjo dan BRI Kantor Pusat Sidoarjo. Beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 35 Sidoarjo. Selanjutnya disebut tergugat 3. 4. Lingkungan Industri Kecil Lik Badan Otorita, alamat Jel Raya Trosobo Taman Sidoarjo. Selanjutnya disebut tergugat 4. 5. Departemen Perindustrian RI di Jakarta GG, Departemen Perindustrian Tingkat 1 Jawa Timur, Jalan Kedung Doro Surabaya. Selanjutnya disebut turut tergugat 5. Dalam gugatan dijelaskan bahwa tergugat 1 telah mengelabui penggugat dan menghimpun para pengusaha lainnya sejak tahun 1981 untuk berusaha di dalam suatu lingkungan khusus yang dinamakan lingkungan industri kecil Lik. Bahkan tergugat 1 menyarankan agar penggugat menginvestasikan hartanya di lingkungan tersebut yang dikompensasikan mendapatkan tanah yang dihuni masing-masing pengusaha termasuk penggugat. Untuk pembangunan gedung dilaksanakan oleh LWI K tergugat 4 yang dalam hal ini, saksi badan otoritas saat itu tergugat 1 di mana biayanya diambilkan dari bank tergugat 3 yang harus diurus tergugat 1. Bahkan tetapi sebagai debiturnya adalah penggugat yang diharuskan menambah jaminan pribadi di samping bangunan tersebut sebagai jaminan pokok serta diharuskan pula mengeluarkan biaya sendiri menyempurnakan bangunan. Kesengsaraan yang dirasakan para pelaku usaha berlangsung hingga saat ini, di mana mereka diwajibkan membayar retribusi senilai Rp65.000 kali luas lahan, dengan denda 2% tiap bulan, dengan virtual account untuk membayar retribusi berubah-ubah setiap kali pembayaran. Anehnya lagi, denda dan pokok tidak dibedakan atau dijadikan dalam satu jumlah. Tentu saja, pelaku usaha menolak, pasalnya, menurut mereka semua proses pembelian lahan itu resmi. Buktinya mereka bayar PBB rutin atas lahan yang mereka tempati, dan lahan itu atas nama mereka. Apalagi, semua proses pembayaran tiap bulan itu ada buktinya semua. Karena berlarut-larut penggugat jarang mendapatkan order, padahal harta atau modal penggugat sudah dikuasai oleh tergugat 3, sehingga modal penggugat berangsur-angsur habis dan bangkrut. Parahnya, menurut penggugat, tergugat 4 malah mendirikan bangunan sendiri yang disebut workshop yang dikoordinir oleh LIK yaitu tergugat 1 dan tergugat 4 yang semestinya untuk penggugat serta pengusaha lainnya. Namun, setelah penggugat mengalihkan seluruh modal penggugat untuk diinvestasikan di LIK tersebut, ternyata penggugat tidak dapat menerima langsung order pekerjaan dari konsumen penggugat karena dihalang-halangi oleh LIK tergugat 4, di mana seluruh surat masuk harus melalui LIK. Termasuk tamu-tamu penggugat. Pelaku usaha UMKM di kawasan LIK merasakan banyak kejanggalan di antaranya, dugaan muslihat, sehingga mereka tanda tangan pengalihan hak sertifikat dari Kementerian Perindustrian ke Pemprov Jawa Timur tanpa persetujuan penghuni. Dan pemanfaatan lahan LIK yang semula gratis untuk kemajuan UMKM sekarang dikomersilkan dengan retribusi yang memberatkan dan dinilai tidak masuk akal. Dulu kami didatangi orang LIK door to door, terus disuruh tanda tangan, kami kira dengan tanda tangan itu, kita dapat sertifikat, ternyata tidak. Sekarang kawasan ini, diklaim milik Pemprov Jatim. Logikanya, kalau memang dari dulu milik Pemprov Jatim, kenapa harus minta tanda tangan kami? Saya dulu ya beli lahan di sini, nggak ada retribusi-retribusian. Terus saya bangun jeti showroom batik dan lain-lain. Sekarang kok ada retribusi? Ceritanya gimana ya? Coba cek rekening dinas terkait, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bisa menarik uang di rekening itu? Apa uang di rekening ini dilaporkan semua atau tidak? Coba denda itu ditelusuri. Masuk kantong siapa? Retribusi itu jelas berat buat kami.
Apalagi semuanya lagi sepi gini, apa yang mau dipakai untuk bayar? Dulu sempat saya menghimbau teman-teman, agar jangan mau bayar, sebab kalau kita membayar, berarti kita ngaku kalau kita salah. Tapi sayang, kita nggak kompak. Ada yang bayar, ada yang tidak. Seharusnya kita kompak. Ada Pak. Nggak ada saya nggak tangan. Iya. Pernah dia minta sama siapa ini untuk apa? Oh gitu. Saya tanya apa? Ada orang main dia. Sudah nggak buat dipaksa suruh tanya. Tak mari jangan tanya. Dia tanya terus aku suruh tanya jangan. Sampai anak buah pun saya dipaksa. Saya marah-marah. Cuma tak ada oleh pasang jangan ambil. Kami mohon keadilan, Pak Jokowi, Pak Prabowo.